Presiden keempat RI, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur dikenal sebagai sosok yang humoris. Dalam berbagai kesempatan dia kerap melempar humor hingga membuat orang tertawa terbahak-bahak, bahkan kian menarik sampai kapanpun. Selain dentuman pemikiran atau gagasan yang digelontorkan begitu apik dan memukau, juga kepribadian dan laku hidup yang dijalani acap kali membuat heboh orang-orang di sekitarnya. Perihal kegemarannya ini ketika Gus Dur hendak melangsungkan akad pernikahan dengan Nyai Sinta Nuriyah Putri Haji Abdul Syukur, seorang pedagang daging terkenal, hal ihwal pun terjadi. Suatu waktu ketika Gus Dur masih menempuh pendidikan kuliahnya di Universitas Baghdad, Irak, kemudian ia menerima sepucuk surat yang mengabarkan bahwa adiknya yang bernama Aisyah akan segera menikah. Mendengar kabar itu, Gus Dur sontak kaget seketika. Sebagai seorang kakak, tentu saja ia tidak mau kalah dari adiknya. Karena tidak mau dilangkahi sang adik, maka Gus Dur dengan nada khawatir meminta tolong kepada kakeknya, yaitu Kiai Haji Bisri Syansuri untuk melamar seorang gadis pujaan hatinya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah bekas muridnya di pesantren Tambak Beras. Lucunya karena Gus Dur berada di tempat jauh yaitu di Baghdad, Irak, maka ia juga meminta tolong kepada sang kakek untuk mewakili dirinya dalam akad pernikahan. Tepatnya pada tanggal 11 Juli tahun 1968 Masehi, Gus Dur melangsungkan akad pernikahan secara jarak jauh. Inilah kejadian menghebohkan kali pertama dari seorang Gus Dur buat keluarga istrinya. Sebagaimana permintaan Gus Dur, maka wakil pengantin laki-lakinya adalah Kiai Haji Bisri Syansuri. Dengan seketika, akad pernikahan ini sempat membuat geger seluruh tamu undangan yang hadir. Bagaimana tidak, pengantin laki-laki mestinya masih muda, tiba-tiba berubah menjadi sosok laki-laki tua yang tidak lain merupakan kakek Gus Dur sendiri. Namun, kesalahpahaman itu hilang seketika tatkala ada penjelasan dari sang kakek. Itulah Gus Dur, sosok manusia unik, antik, dan menarik yang pernah dimiliki bangsa ini. Bukan hanya pemikirannya, melainkan laku hidup yang dijalani seringkali membuat kita dan orang-orang sekitar geleng-geleng kepala. Wallahu a'lam.